Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardila Dwina dari semester 3B. Di sini saya akan mereview kembali mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan yang telah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hj. Heni Nuraini SIMH beserta asistennya Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SIMH. Bab 5. Alasan hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana. Alasan hapusnya kewenangan menuntut: yang pertama, tidak adanya pengaduan pada delik aduan. Yang kedua, nebis in idem diatur dalam pasal 76 KUHP. Yang ketiga, matinya terdakwa diatur dalam pasal 77 KUHP. Tidak adanya pengaduan pada delik aduan. Macam-macam delik aduan. Yang pertama ada delik aduan mutlak atau absolut, suatu delik atau tindak pidana yang karena sifatnya sendiri dari kejahatan, maka hanya dengan pengaduanlah baru dapat dituntut. Yang kedua ada delik aduan relatif, delik aduan yang tidak bergantung pada sifat kejahatan, melainkan pada hubungan antara si pelaku dengan kejahatan itu, atau pembantunya dan orang yang dikenal kejahatan itu. Keistimewaan atau kekhususan delik aduan absolut. Yang pertama, dalam delik aduan absolut yang diadukan adalah peristiwa hukumannya. Yang kedua, dalam delik aduan absolut, pengaduan tidak dapat dipisah-pisahkan. Keistimewaan delik aduan relatif. Yang pertama, yang diadukan adalah orang yang disangka melakukan tindak pidana. Yang kedua, pengaduan dapat dipisahkan. Tenggang waktu pengaduan. Sejak saat orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan. Daluarsa pengaduan adalah 6 bulan apabila korban bertempat tinggal di Indonesia dan 9 bulan apabila bertempat tinggal di luar Indonesia, menurut pasal 74 KUHP. Menarik kembali pengaduan. Berdasarkan pasal 75 KUHP, penarikan dapat dicabut 3 bulan setelah pengaduan diajukan. Tetapi, jika yang berhak mengadu meninggal, maka pengaduan tidak dapat dicabut kembali. Terkhusus untuk aduan absolut, penarikan pengaduan tidak terikat waktu 3 bulan, melainkan selama waktu pemeriksaan dalam sidang pengadilan. Yang kedua, nebis in idem diatur dalam pasal 76 KUHP. Istilah nebis in idem atau nemo delat bis pecari yang berarti tidak atau jangan dua kali yang sama. Dasar atau rasio ini adalah untuk menjaga martabat atau wibawa pengadilan untuk kepentingan hukum bagi terdakwa yang telah mendapat keputusan hakim. Syarat-syarat nebis in idem. Yang pertama, ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Yang kedua, putusan dijatuhkan berlaku untuk orang yang sama. Yang ketiga, perbuatan yang dituntut kedua kali adalah sama yang diputus. Yang ketiga, matinya terdakwa diatur dalam pasal 77 KUHP. Kewenangan menuntut pidana menjadi hapus dengan matinya terdakwa. Hal ini didasarkan karena subjek hukum pidana hanyalah orang, sehingga yang dapat mempertanggungjawabkan suatu perbuatan yang berupa tindak pidana hanyalah pelaku tindak pidana tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan dari hasil review materi yang telah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hj. Heni Nuraini SIMH beserta asistennya Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SIMH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.